Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nudia Amburika, NIM 213140707111046 dari kelas T3C, Teknologi Informasi dan Komputer. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya, membangun aplikasi berbasis web untuk pemeliharaan ayam broiler. Berikutnya, ini adalah latar belakang saya. Sistem yang digunakan peternak ayam broiler, sistem swadaya, adalah sistem usaha di mana pemilik pemelihara ternak dengan seluruh modal bertanggung jawab sendiri, seperti menyediakan tenaga kerja, kandang, peralatan, dan fasilitas pembibitan. Die-old chick atau ekor ayam umur sehari. Pakan, obat, vitamin, dan vaksin serta dipasarkan ternaknya. Saat ini pengelola data dilakukan oleh peternak ayam broiler sebanyak yang masih dilakukan secara manual, seperti pengelolaan data inventaris setiap bulan, penggunaan makanan, konsumsi obat sebanyak, dan inventaris dan laporan selama periode tertentu. Banyaknya laporan masih dilakukan secara manual. Oleh karena itu, ini berarti pemilik peternakan tidak dapat secara langsung mengontrol informasi perkembangan ayam dan juga memiliki peternak yang tidak dapat dengan cepat menghitung kapan harus memberi pakan tambahan ketika stok habis. Masalah terjadi karena peternakan ayam tidak memiliki sistem informasi untuk mendukung fungsi manajemen informasi pengolahan sistem informasi tersebut. Data dapat dilakukan dengan sistem informasi dengan cepat, mengelola data, dan memberikan informasi yang akurat, relevan, dan terkini. Berikutnya, berikutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian saya membangun aplikasi yang mampu meningkatkan keakuratan data, persediaan barang, pendataan ayam masuk dan keluar. Berikutnya, rumusan masalah. Bagaimana rancangan dan membuat sistem informasi peternak ayam broiler di desa-desa berbasis web dan Android. Pengertian web. Nah, pengertian web adalah nama untuk World Wide Web. Web adalah bagian dari internet yang terdiri dari halaman-halaman yang dapat diakses oleh browser web. Meskipun web memang menjadi bagian terbesar dari internet, tetapi mereka berbeda satu sama lain. Nah, rancang bangun. Dari sistem yang diusulkan terdapat dua intensitas yang saling berkaitan, yaitu intensitas admin dan user. Pertama, admin menginput data login untuk dapat masuk ke aplikasi, kemudian admin akan menginput data kegiatan dan informasi masjid ke dalam sistem. Data yang telah dimasukkan tersebut akan diproses oleh sistem menjadi jadwal kegiatan dan informasi yang ditujukan untuk user serta laporan kegiatan dan keuangan yang ditunjukkan untuk admin. Nah, di sini ada sistem informasi peternakan ayam broiler di Kabupaten Pekalongan berbasis web dan Android. Ini contohnya, ada data daftar, ada yang bisa login adalah peternak, data forum, lalu kemudian data login dan data forum ada calon peternak, data login, data forum ada penyeluruh, data penyeluruh dengan data admin adalah admin yang memegang. Prototipe perancangan. Di sini saya akan menjelaskan 5 prototipe perancangan saya dalam pembuatan web ini. Ada framework, lalu PHP, React Native, Sublime Text, lalu MySQL. Apa sih fungsi framework? Nah, framework ini adalah fungsi dasar menyelesaikan proses yang lebih tampak. Nah, framework atau kerangka kerja adalah sekumpulan perintah dan fungsi dasar yang dapat membantu menyelesaikan proses-proses yang lebih kompleks. Framework juga memudahkan para programmer membuat aplikasi atau web yang isinya adalah berbagai fungsi, plugin dan konsep sehingga membentuk satu sistem tertentu dengan menggunakan framework. Sebuah aplikasi akan tersusun dan terstruktur dengan rapih. Begitu framework. Berikutnya adalah PHP. Nah, berikutnya adalah React Native, membuat aplikasi multi-platform. Nah, gimana sih React Native itu? React Native adalah framework open source untuk membuat aplikasi multiform Android dan iOS dengan bahasa JavaScript sesuai
dengan deskripsi di situs resminya Launch with Anywhere. React Native merupakan framework open source besutan Facebook yang dibuat setelah Facebook sebelum membuat React.js. React.js sendiri merupakan sebuah library dari Facebook yang dapat digunakan untuk membangun antara muka dengan atau user interface. React Native bekerja dengan menambahkan file JavaScript yang sudah dibundle di dalam aplikasi dan menjalankan mereka secara lokal dari aplikasi yang dibuat. Namun juga dapat melakukan file JavaScript di dalam server dan dapat diambil ketika ada koneksi. Hal ini memungkinkan untuk melakukan update aplikasi secara tanpa melakukan proses submit ke Google Play Store ataupun iOS Apple Store. Untuk UI UX, React Native juga menggunakan JavaScript untuk styling hampir mirip dengan CSS di web. Namun dengan Camel Case, React Native sudah digunakan oleh beberapa perusahaan besar untuk membangun aplikasi mobile guna mendukung proses bisnis. Aplikasi mobile yang dibuat menggunakan React Native diantara itu Facebook, Instagram, Baidu, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah MySQL, mengirim dan menerima data dengan cepat. Nah, MySQL adalah sebuah program database server yang mampu menerima dan mengirimkan datanya dengan sangat cepat, multi-user, serta menggunakan perintah standar SQL. Lalu MySQL memiliki dua bentuk lisensi, yaitu free software dan shareware. MySQL yang bisa kita gunakan adalah MySQL free software yang berada di bawah lisensi GNU atau GPL. Selain itu, Anda juga dapat memiliki produk MySQL yang sifatnya komersial, bisa disebut dengan MySQL AB, dan yang lainnya. Berikutnya, saya akan menjelaskan PHP, membuat halaman web dinamis. Nah, PHP adalah bahasa server side script yang menyatu dengan HTML untuk membuat halaman web yang dinamis. Maksud dari server-side script adalah sintaks dan perintah-perintah yang diberikan akan sepenuhnya dijalankan di server, tetapi disertakan pada dokumen HTML. Pembuatan web ini merupakan kombinasi antara PHP sendiri sebagai bahasa pemrograman dan HTML sebagai pembuatan halaman web. Ketika seorang pengguna internet akan dibuka atau situs yang menggunakan fasilitas server-side script akan memproses format HTML ke web browser pengguna. Dengan demikian, seorang pengguna internet tidak dapat melihat kode program yang ditulis dalam PHP sehingga keamanan dari halaman web menjadi lebih terjamin. Tetapi tidak seperti ASP yang juga cukup dikenal sebagai server-side script, PHP merupakan software yang open source, gratis, dan mampu lintas platform yang dapat digunakan dengan sistem operasi dan web server manapun. PHP mampu berjalan di Windows dan beberapa versi Linux. PHP juga dapat digunakan sebagai modul pada web server dan sebagai binary dapat berjalan sebagai CGI. Begitu. Berikutnya adalah Sublime Text. Sublime Text ini saya gunakan untuk editor kode dan teks. Jadi Sublime Text adalah aplikasi editor untuk kode dan teks yang dapat berjalan berbagai platform operating system yang dengan menggunakan teknologi Python API tercipta aplikasi ini. Nah, jadi Sublime Text ini saya gunakan untuk mengedit beberapa teks yang nanti akan saya masukkan ke dalam web saya. Begitu. Berikutnya adalah prosedur penyelesaian. Nah, prosedur penyelesaian ini, alur penyelesaian yang saya buat adalah menyusun desain dan mempertimbangkan salah atau benarnya sistem yang saya buat agar benar-benar bisa digunakan dengan baik. Nah, apa sih yang udah saya lakukan di sini adalah, di sini saya menyusun login admin, jadi yang bisa mengakses hanya admin-admin yang
mengetahui kata sandi dan berikutnya. Itu adalah admin. Setelah itu admin bisa login, input data penyeluruh. Jadi dia bisa menginput data seluruhnya. Itu berikutnya input data peternak. Jadi dia bisa memasukkan data-data peternak, data forum, akses data yang dan peternak. Nah, setelah itu data forum, forum itu bisa dilogin oleh beberapa orang, yaitu calon peternak dan juga peternak. Setelah itu daftar peternak dan juga calon-calon yang lainnya. Berikutnya adalah rangkaian keseluruhan. Nah, ini ada beberapa contoh, misalnya seperti halaman beranda. Di sini ada nama penulis atau kategori waktu, gambar artikel, judul artikel, nama penulis, kategori waktu, seperti itu. Bisa memasukkan beberapa orang di dalamnya dan mengetahui siapa saja yang bisa mengakses keseluruhan. Nah, berikutnya adalah dashboard adanya sistem informasi peternak ayam broiler. Nah, di sini ada dashboard-nya ini bisa memasukkan jumlah berapa ayam yang sudah diberi makan, terjual, atau yang lainnya. Setelah itu, data ternak. Di sini data ternaknya untuk ayam-ayam yang sudah divaksin atau belum, dan yang lain-lainnya. Nah, seperti ini hasil penerapan alat. Penerapan alatnya seperti contoh berikut. Gambar tampilan menunya seperti ini. Tampilan menu menambahkan pengguna, jadi siapa saja yang boleh masuk ke dalamnya. Tampilan mengecek data pengguna aktif. Nah, ini siapa aja sih yang aktif menggunakan web tersebut, seperti misalnya calon peternak ayam atau admin dari peternak ayam tersebut. Berikutnya adalah tampilan menu input data pakan. Jadi di sini peternak bisa mengetahui, oh berapa aja sih ayam-ayam yang udah makan nih, berapa kilo sih pakan yang udah dihabiskan untuk per minggu makanan ayam tersebut. Setelah itu adalah tampilan menu input data obat. Jadi untuk obat-obat yang sudah digunakan untuk ayam, beberapa ayam yang terkena penyakit, ayam-ayam yang terkena virus, seperti itu. Setelah itu ada tampilan menu data pemasukan, jadi pemasukan ayam yang sudah terjual, ayam yang tidak terjual atau mati, laba atau ruginya, disitu ditampilkan di tampilan menu data pemasukan. Berikutnya adalah tampilan menu mengubah status data pemasukan. Nah, ini yang bisa mengakses hanya admin-admin tertentu yang sudah diperizinkan untuk mengakses tampilan menu mengubah status pemasukan. Jadi, hanya orang-orang tertentu yang bisa mengubah pemasukan tersebut, dari mulai ayamnya terjual, ayam mati, laba, rugi, hanya orang-orang tertentu, hanya admin saja. Tidak boleh sembarang orang yang mengakses. Setelah itu, tampilan menu input data pengeluaran. Nah, ini pengeluarannya apa aja sih yang buat pengeluarannya, seperti pembelian makanan, seperti pemberian vaksin atau pemberian vitamin untuk ayam dan lain-lain untuk keperluan ayam yang lain. Baik, kesimpulannya, sistem informasi peternak ayam broiler ini telah berhasil dibuat menggunakan framework React Native untuk membangun aplikasi Android-nya, sedangkan untuk membangun aplikasi website-nya, penulis menggunakan framework AngularJS. Setelah itu, aplikasi yang telah dibuat berisi artikel-artikel mengenai peternakan ayam broiler yang diposting oleh penyeluruh maupun peternak ayam broiler yang telah terdaftar di aplikasi. Selain itu, aplikasi ini juga memiliki fitur forum diskusi yang berupa tanya jawab antar penyeluruh peternak maupun calon peternak ayam broiler. Yang ketiga, aplikasi ini menjadi salah satu sumber informasi yang dapat digunakan oleh masyarakat atau lebih khususnya bagi para calon peternak ayam broiler untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan secara lebih mudah dan informatif. Informasi dapat diperoleh dimanapun dan kapanpun selama masih terhubung dengan jaringan internet. Berikutnya saran
Yang pertama, pada aplikasi ini belum terdapat fitur komentar untuk artikel-artikel yang telah diposting, sehingga diharapkan pada pengembang aplikasi berikutnya agar ditambah kolom komentar di setiap artikel yang telah diposting. Nah, yang kedua, fitur tanya jawab pada aplikasi ini belum bisa mengirim pertanyaan atau jawaban dengan menyertakan gambar, sehingga diharapkan pada pengembang aplikasi berikutnya agar user dapat melampirkan gambar pada pertanyaan atau jawaban yang akan dikirim. Baik, sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.